Selamat datang pemirsa, saya Haura Zafira Syakra yang akan membawakan acara Hot News TV. Akan membawakan berita aktual yang terpercaya, inilah selengkapnya. Berita datang dari 5 anggota DPR yang tetap dapat gaji dan tunjangan. 5 anggota DPR RI yaitu Ahmad Saroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adis Kadir. Mereka dinonaktifkan oleh partai mereka masing-masing pada 31 Agustus 2025 karena pernyataan kontroversial yang menimbulkan kegaduhan publik. Meskipun telah dinonaktifkan secara internal oleh Partai Nasdem, PAN, dan Golkar, kelima anggota dewan tersebut tetap mendapatkan gaji dan tunjangan karena secara hukum masih berstatus sebagai anggota DPR aktif. Hal ini terjadi karena proses pemberhentian resmi melalui mekanisme penggantian antar waktu atau PAW belum dilakukan, sehingga hak-hak keuangan mereka tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berita berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Naila Aska. Kepada Naila Aska, kami persilahkan. Selamat siang pemirsa, kita mulai berita hari ini dari Depok. Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Bojong-Sari, Ciputat, Kota Depok pada Senin siang 1 September 2025. Sebuah mobil Toyota Navi dengan nomor polisi B1499WB oleng dan melompati pembatas jalan hingga menabrak pengendara motor beserta penumpangnya. Mobil yang melaju dari arah Ciputat menuju Parung ini bahkan masih terus bergerak ke jalur lawan arah hingga akhirnya berhenti setelah menabrak tembok sebuah SPBU. Akibat peristiwa ini, pengemudi mobil beserta pengendara dan penumpangnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke RSUD Kota Depok. Saat ini, pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Berita selanjutnya, berita gembira datang dari dunia e-sport. Tim asal Indonesia, Evo Dispine, berhasil mencatat sejarah dengan menjadi juara dunia Free Fire dalam ajang Grand Final Esport World Cup 2025 di Kedah Area, Riyadh, Arab Saudi, Minggu 20 Juli 2025, waktu setempat. Kemenangan ini menjadikan Esport Design sebagai tim Indonesia pertama yang menjuarai turnamen dunia Free Fire. Setelah menanti gelar internasional sejak tahun 2019. Evo Dispine keluar sebagai juara setelah mengamankan kemenangan Boyah di pertandingan terakhir dan berhasil mencatat total 170 poin dengan 96 poin eliminasi dan 2 kali Boyah. Dengan pencapaian ini, Evo Dispine juga menjadi satu-satunya tim yang meraih status Champion Class. Baik, terima kasih untuk rekan saya Naila Aska. Kembali lagi bersama saya, Haura Zafira Syakra, yang akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan. Kali ini, kabar baik datang dari Andre Jung, pemain baru Persib Bandung dengan rekam jejak di Prancis dan Yunani. Persib Bandung resmi mendatangkan Andre Jung sebagai pemain baru di bursa transfer kali ini. Bersama bek timnas Indonesia, Eliano Reginers, Andre Jung diumumkan sebagai pemain baru Persib Bandung melalui akun X Club pada Minggu 31 Agustus 2025 pukul 19.30 WIB. Andre Jung juga akan menyusul para pemain asing Persib asal Eropa yang sudah didatangkan musim ini, seperti Adam Przybek dari Inggris dan Federico Barba di Italia. Selanjutnya, berita panas kembali hadir, yaitu ancaman demo besar di distrik Kabupaten Bogor, mengeluarkan himbauan siswa belajar jarak jauh. Di
Bogor, ancaman unjuk rasa besar-besaran mengintai Kabupaten Bogor pada Senin 1 September 2025. Aksi tersebut rencananya akan digelar di kantor Bupati dan DPR Kabupaten Bogor Cibinong. Menyikapi situasi ini, Dinas Pendidikan Distrik Kabupaten Bogor mengambil langkah antisipatif dengan mengeluarkan surat edaran SE terkait penerapan pembelajaran jarak jauh PJJ bagi jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, hingga PKBM. Kepala Distrik Kabupaten Bogor, Rusliandi, menjelaskan bahwa kebijakan PJJ ini berlaku selama 2 hari, yaitu 1 September hingga 2 September 2025. Tujuannya untuk memastikan seluruh peserta didik tetap dapat mengikuti pembelajaran dari rumah masing-masing tanpa terganggu situasi sosial politik yang berkembang. Lebih lanjut, Rusliandi meminta setiap satuan pendidikan untuk menyusun strategi pembelajaran yang adaptif dan kreatif agar pencapaian kompetensi siswa tidak terlambat. Tenaga pendidik dipersilahkan memanfaatkan berbagai platform daring untuk menunjang kegiatan belajar. Selain itu, selama pelaksanaan PJJ, tenaga pendidik maupun kependidikan diperbolehkan menggunakan pakaian smart casual. Rusliandi juga mengimbau para orang tua dan wali murid untuk memantau serta mendampingi anak-anaknya agar proses pembelajaran di rumah berjalan dengan optimal dan juga lancar. Tidak hanya soal teknis pembelajaran, Rusliandi menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan keterlibatan di lingkungan pendidikan. Ia mengingatkan guru, tenaga pendidikan, dan peserta didik agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan maupun informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pantauan hingga pukul 14.00 WIB di kawasan kantor Bupati Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor, suasana masih terpantau sepi. Jalan Tegar Beriman, Cibinong yang menjadi akses utama ke kompleks perkantoran tersebut juga lenggang. Beberapa pekerja swasta memilih libur, sementara di aktivitas belajar mengajar di sekolah telah beralih ke daring. Dengan diterapkan kebijakan PJJ ini, diharapkan kebijakan pendidikan di Kabupaten Bogor tetap berjalan dengan lancar tanpa mengorbankan keamanan peserta didik maupun tenaga pendidik. Baik, untuk itu, mari kita dengarkan langsung dari reporter kami, Abiyu dan Muhammad Haikal yang sudah berada di lingkungan sekolah, yang akan mewawancarai narasumber kami. Selengkapnya, kami sajikan untuk pemirsa. Halo pemirsa, saya Abiyu selaku reporter Hot News TV yang akan mewawancarai suatu siswi yang mengikuti pembelajaran daring kemarin. Halo Kak, dengan siapa namanya? Aku Keisha. Oke, jadi gimana pendapat Kakak tentang pembelajaran daring kemarin? Oke, menurut aku dari pembelajaran daring kemarin itu kurang kondusif ya bagi pelajar yang ada di SMA Boas. Karena dari belajarnya itu kita jadi terkejar-kejar dari deadline-nya, terus pengumpulannya, dan juga pengaturan waktunya kita juga jadi berantakan yang harusnya bisa teratur. Jadi tidak beraturan dari segi belajarnya maupun aktivitas lainnya harus dijalankan di rumah. Tapi Kakak tahu gak penyebab dari pembelajaran daring kemarin itu apa? Itu diadakan dari kemarin karena ada isu dan informasi terjadinya aksi demonstrasi yang ada di wilayah Bogor dan juga wilayah lainnya yang ada di Indonesia. Lalu pendapat Kakak bagaimana supaya mencegah kalau misalkan ada isu demo lagi di suatu hari untuk melakukan pembelajaran daring itu lebih baiknya gimana? Nah, untuk
untuk saran aku untuk pembelajaran daring sendiri, kalau misalnya nanti ada demo lagi kan kita itu tanpa bisa kita atur ya, karena itu di luar kendali kita. Tapi untuk pembelajaran bisa kita maksimalkan dengan waktunya, kita bisa dari gurunya itu bisa mengasih waktu yang lebih spesial, itu lebih jauh dari permata pelajarannya. Karena jika dari waktunya itu yang berdekatan, itu akan membuat nilainya tuh mepet dan juga keteteran dari para pelajar yang ada di SMA Boas seperti itu. Baik, dengan siapa di sini? Saya Kevin Fadel Krista dari 11K14. Baik, Kak Kevin, saya ingin bertanya bagaimana proses belajar PJJ kemarin? Sejujurnya saya tidak suka dengan PJJ kemarin karena diberikan tugas yang ribet atau sulit. Saya tidak mengerti, saya lebih suka pelajaran jarak dekat atau secara tatap muka. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada reporter kami yaitu Abiyu dan Haikal selaku reporter Hot News TV. Pemirsa, informasi tadi akan mengakhiri perjumpaan kita di Hot News TV. Saya Haura Zafira Syakra, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.